Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naza Kaila Zakia dari kelas 11 MIPA 6 Purbasari angkatan 40. Di sini saya akan melakukan pengujian SKU poin 1 yaitu Islam. 1. Dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam di muka pasukan penggarang atau satuan penegak. 2. Dapat menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat dan dapat mendirikan sholat sunat berjamaah. 3. Dapat menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa serta dapat melakukan salah satu puasa sunat. 4. Memahami tata cara merawat jenazah. 5. Pernah menjadi amil zakat. 6. Dapat menghafal ayat tematik dari Al-Quran dan mampu menjelaskannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman. Iman artinya mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Rukun Islam. Rukun Islam merupakan suatu pedoman seorang yang beragama Islam atau Muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat yaitu berbicara, makan dan minum, banyak gerak dan terus-menerus, tidak menghadap kiblat, terbuka aurat secara sengaja, mengalami hadas kecil atau besar, tersentuh najis baik pada badan, pakaian atau tempat sholat. 3. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa yaitu makan dan minum, hubungan badan waktu puasa, muntah disengaja, keluar air mani secara disengaja, haid atau nifas, gila, dan murtad. Keempat, dapat menjelaskan tata cara merawat jenazah, yaitu 1. Memandikan. Memandikan artinya membersihkan dan mensucikan jenazah dari kotoran dan najis yang menempel padanya. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali bagi mahram atau suami terhadap istri, dan sebaliknya itu boleh. Apabila di suatu daerah ada laki-laki atau perempuan yang meninggal, di daerah itu tidak ada satupun laki-laki atau perempuan selain yang mati tersebut, maka tidak perlu dimandikan, tapi cukup ditayamumkan saja. Orang yang paling berhak memandikan jenazah adalah suami atau istri dari mayat tersebut, baru kemudian karib kerabatnya yang lebih dekat hubungannya keluarganya. Hal ini berkaitan dengan aib si mayat agar jangan sampai sepeninggalannya terjadi fitnah. Adapun syarat-syarat jenazah yang wajib dimandikan adalah: A. Jenazahnya beragama Islam. B. Didapati anggota tubuhnya walau sedikit. C. Matinya bukan mati syahid. Tata cara memandikan jenazah adalah sebagai berikut. Dimulai dengan menyiram anggota badan sebelah kanan, kemudian mewudukan lalu menyiram anggota badan sebelah kiri. 2. Menyiram dari arah kepala sampai kiri hingga membasahi seluruh badannya dengan air sabun sebanyak 3-7 kali agar benar-benar bersih. Pembilasan yang terakhir disunatkan menggunakan air yang dicampur dengan wangi-wangian bunga atau kapur barus. Lalu mengkafani jenazah. Mengkafani artinya membungkus atau menutupi jenazah dengan kain yang dapat menutup seluruh tubuhnya. Kain kafan yang paling baik menurut Nabi ialah berwarna putih. Jika memang tidak ada kain putih, maka boleh dengan menggunakan kain apa saja asal dapat menutup seluruh tubuh jenazah. Cara mengkafani jenazah adalah: kain kafan dihamparkan di atas tikar yang bersih. Letakkan jenazah dengan meletakkan tangan kanan di atas dan tangan yang kiri di bawah seperti posisi bersedekap dalam sholat. Bagian tubuh seperti kemaluan, dubur, mulut, hidung, mata, dan telinga ditutup dengan kapas. Taburi tubuh jenazah dengan wangi-wangian. Sehelai demi sehelai kain kafan dibungkuskan ke tubuh jenazah yang mendahulukan sebelah kiri dari yang kanan. Diikat dengan tali yang terbuat dari potongan kain kafan pada bagian kepala, dada, perut, lutut, dan kaki. 3. Disolatkan. Sholat jenazah dimaksudkan sebagai doa atau permohonan dan permintaan ampun dosa atas diri si mayat. Dasar hukum mensolatkan jenazah sebagai sabda Rasulullah SAW, "Salatkanlah orang-orang yang meninggal dunia antara kamu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Tata cara mensolatkan jenazah sebagai berikut. 1.
1. Imam berdiri di dekat kepala bagi mayat laki-laki dan berdiri di tengah badannya bagi mayat perempuan. Makmum berbuat saf di belakang imam. Jumlah saf yang paling utama menurut Nabi adalah 3 baris apabila memungkinkan. Niat disertai dengan takbir yang pertama lalu membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua lalu membaca sholawat kepada Nabi. Takbir ketiga lalu berdoa untuk mayat dan keluarganya. Takbir keempat lalu membaca doa. Lalu salam. 4. Menguburkan jenazah. Cara penguburan jenazah adalah jenazah dimasukkan ke dalam lubang lahat yang telah disediakan sambil membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Semua pengikat tali dilepaskan sehingga pimpin jenazah dapat menyentuh tanah. Jenazah dibaringkan di atas lambung kanannya menghadap kiblat. Menimbun jenazah dengan tanah giliran hingga rapat, lalu mendoakan jenazah. Yaitu yang kelima, pernah menjadi amil zakat. Amil zakat adalah panitia atau orang yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan erat dengan zakat. Mereka bertugas mengumpulkan, menghitung, mencatat, menjaga, dan membagikan harta yang dihasilkan mereka himpun kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang keenam yaitu tafsir tematik analisa surat Al-Imran ayat 102 dan korelasinya dengan pendidikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.